Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Fauzah dengan NIM 2002657, jurusan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses seleksi bahan pustaka. Pengertian seleksi bahan pustaka yaitu proses mengidentifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan. Seleksi bahan pustaka merupakan kegiatan penting yang perlu dilakukan karena berhubungan dengan mutu perpustakaan yang bersangkutan. Tahap dalam proses seleksi: yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan koleksi dalam hal subjek dan jenis materi yang spesifik. Yang kedua, penentuan berapa banyak dana yang tersedia. Yang ketiga, mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk setiap kategori atau subjek. Yang keempat, mengembangkan rencana untuk mengidentifikasikan potensi materi yang bermanfaat untuk diperoleh. Yang kelima, melakukan penelusuran untuk materi yang diinginkan. Personel yang dapat melakukan seleksi bahan pustaka: yang pertama, pustakawan. Yang kedua, guru atau dosen. Yang ketiga, pemimpin di organisasi induk. Yang keempat, komisi perpustakaan. Yang kelima, anggota lain. Syarat untuk menjadi pemilihan buku yang baik: menguasai sarana bibliografi yang tersedia, paham akan dunia penerbitan. Yang kedua, mengetahui latar belakang pemakai perpustakaan. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan pemakai. Yang keempat, personal pemilih buku harus bersikap netral, menguasai informasi, memiliki akal sehat. 5. Mengetahui mendalam mengenai koleksi perpustakaan. Yang keenam, mengetahui buku melalui proses pembaca. Pihak-pihak yang berwenang melakukan seleksi menurut jenis perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan sekolah. Yang kedua, perpustakaan umum. Yang ketiga, perpustakaan perguruan tinggi. Yang keempat, perpustakaan khusus. Persyaratan perpustakaan penyeleksian bahan pustaka: yang pertama, memahami kebijakan pengembangan koleksi. Yang kedua, dapat bekerja sama dengan perpustakaan, staf pengajar, unsur pimpinan, toko buku, maupun penerbit. Yang ketiga, memahami koleksi program lembaga yang sedang dilaksanakan. Yang keempat, dapat menggunakan alat bantu seleksi. Yang kelima, dapat menggunakan sarana pendukung seperti komputer, internet, fax, dan telepon, dan sebagainya. Yang ke-7 dan yang ke-6, memahami dan mengikuti peraturan yang berkaitan dengan pembeli buku. Prinsip seleksi itu tujuan prinsip seleksi untuk memperoleh dan menyelidiki bahan pustaka yang diperlukan dalam menunjang sistem yang ada di lembaganya. Kedua, memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Yang ketiga, untuk memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang berisi bahan hiburan dan rekreasi. Yang keempat, mengawetkan bahan pustaka penting yang menggambarkan perkembangan lembaga induk. Ada beberapa pandangan dalam membangun koleksi perpustakaan. Yang pertama itu pandangan tradisional, itu mengutamakan nilai intrinsik bahan pustaka. Yang kedua yaitu pandangan liberal, itu mengutamakan popularitas. Yang ketiga itu pandangan pluralistik, yaitu mencari keseimbangan antara tradisional dan liberal. Pedoman dasar yang perlu dimiliki personal yang bertanggung jawab melakukan seleksi awal: yang pertama, mengetahui berbagai jenis bahan pustaka yang ada di pasaran. Yang kedua, memahami tujuan dan fungsi perpustakaan tempat ia bekerja. Yang ketiga, mengenal kebutuhan masyarakat yang dilayani. Yang keempat, mengenal prinsip-prinsip seleksi. Yang kelima, mengenal dan mampu menggunakan alat-alat bantu seleksi. Dan yang terakhir, memahami berbagai kendala yang ada. Kriteria khusus yang perlu dipertimbangkan dalam seleksi: yang pertama, judul disesuaikan dengan program lembaga yang ada. Yang kedua, judul disesuaikan dengan tingkat pengguna. Yang ketiga, pengarang sudah sangat terkenal di bidangnya atau ahli. Yang keempat, isi buku harus ternama atau berbobot. Dan kelima, penerbit cukup dikenal pada bidangnya. 6 tahun dan edisi terbaru. Terakhir, harga buku cukup pantas. Alat bantu seleksi itu terdapat ada beberapa tujuannya. Yang pertama, itu memudahkan memilih bahan pustaka yang diperlukan, dan sebagai alat verifikasi dan identifikasi, yaitu
sebagai acuan untuk mengetahui data bibliografi yang benar dan lengkap, seperti pengarang, judul, ISBN atau ISSN atau masih tersedia di pasaran. Ada dua kelompok alat bantu seleksi, yaitu yang pertama alat bantu seleksi ialah alat bantu yang dapat membantu pustakawan untuk memutuskan apakah pustakawan akan diseleksi karena informasi yang diberikan dalam alat bantu tersebut tidak terbatas pada data bibliografi, tapi juga mencakup keterangan bank pustaka tersebut. Yang kedua, alat identifikasi dan verifikasi, yaitu alat bantu seleksi yang hanya mencantumkan data bibliografi bank pustaka, misalnya katalog penerbit, berbagai jenis bibliografi, katalog perpustakaan, dan juga tinjauan buku. Ada 8 kategori alat bantu seleksi. Yang pertama yaitu sumber informasi buku yang baru diterbitkan. Yang kedua, katalog brosur dan lembaga promosi. Yang ketiga, tinjauan buku terbaru. Yang keempat, bibliografi nasional. Yang kelima, pangkalan data online. Yang keenam, buku-buku terbaik, data yang direkomendasi dan koleksi. Yang ketujuh, bibliografi subjek. Dan yang terakhir, daftar tambahan koleksi.